Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami pada ruang kolaborasi modul 1.4.A5 Budaya Positif. Sebelumnya, perkenankanlah kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Anggota kelompok kami ada 3, yaitu saya sendiri Tias Hertiningsih dari SD 2 Melati Norowito, Bapak Abdul Rohim dari SD 6 Bulung Cangkring, Ibu Ralistami Esti Hidayah dari SD 1 Barungan. Analisis kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ibu Santi bertanya kepada Vivi dan Natali, apakah mereka bersedia melakukan perbaikan atas sikapnya? Awalnya mereka ragu dan membela diri. Kemudian mereka bersedia untuk meminta maaf kepada Ibu Eni.
Ibu Santi menanggapi bahwa mereka harus bersungguh-sungguh meminta maaf kepada Ibu Eni. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan. Ibu Santi menanggapi bahwa mereka harus bersungguh-sungguh meminta maaf kepada Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Vivi dan Natali mengakui bahwa perbuatan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanyakan gagasan tentang apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki permasalahan. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi yang diambil Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Pak Lukman menghukum Sabrina. Beliau tidak peduli dengan alasan pelanggaran aturan Sabrina. Pak Lukman juga tidak menerima permintaan maaf dari Sabrina. Indikatornya, Pak Lukman mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan antara lain,
Apakah kamu mengetahui tata tertib di sekolah kita? Jika kamu sudah tahu, mengapa kamu terlambat dan memakai sepatu selain warna hitam? Jika kamu mengetahuinya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kira-kira, bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Yang diharapkan dari peraturan sepatu harus berwarna hitam antara lain menanamkan kedisiplinan, menghindari kesenjangan sosial sesama siswa, serta menanamkan rasa saling menghormati. Kemudian, jika saya menjadi kepala sekolah, maka saya akan mengajak Pak Lukman berdiskusi dan membicarakan tentang penerapan restitusi dalam penanganan kasus pelanggaran tata tertib. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sampai depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan mainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Gak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana sih Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, gak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Posisi yang diambil Ibu Dani adalah membuat rasa bersalah. Ibu Dani berkata, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan dasar yang diperlukan Fajar sebagai manusia adalah kebebasan. Terlihat dari sikap Fajar ketika Bu Dani mengajar, yaitu tidur-tiduran karena bosan dengan kondisi kelas. Selain itu, perhatian, motivasi, dan dampingan juga diperlukan. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, maka beliau akan mengingatkan peraturan dan konsekuensi. Ibu Dani juga menggunakan daftar cek peraturan diikuti. Yang akan dikatakan Ibu Dani adalah, "Fajar, kamu ingat dengan peraturan kelas kita? Apa yang telah kamu lakukan tadi? Apa konsekuensi dari tindakan yang kamu lakukan?" Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket.
dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat, Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya, Dino mengangguk, tanda menyetujui. Dan sepanjang siang itu, Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersendau gurau kembali. Analisis kasus 4. Nilai kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dino? Kebutuhan yang diperlukan Dino adalah penguasaan. Ditunjukkan dengan Dino menunjukkan perilaku menarik kemeja Anto, di mana ini adalah perilaku ingin mendapatkan pengakuan atas kemampuannya. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Kebutuhan yang diperlukan Dino adalah penguasaan. Ditunjukkan dengan Dino menunjukkan perilaku menarik kemeja Anto, di mana ini adalah perilaku ingin mendapatkan pengakuan atas kemampuannya. Posisi kontrol Ibu Suti adalah sebagai manajer. Terlihat dari Ibu Suti menanyakan tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, kemudian meminta Dino memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Di samping itu, Ibu Suti mengajak untuk menganalisis kebutuhan Anto,
yaitu menjahit kembali 3 kancing kemeja yang lepas. Dari kebutuhan itu, Ibu Suti memberikan tanggung jawab memperbaiki kesalahannya sekaligus memberikan pengalaman belajar baru kepada Dino untuk belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Ibu Suti juga membuat hubungan mereka lebih harmonis dari sebelumnya. Dalam kasus tersebut di atas, siapa yang dikuatkan, siapa yang mengaitkan ke keyakinan yang lebih tinggi, serta siapa yang dipuaskan? Coba Anda jelaskan jawaban Anda. 1. Yang dikuatkan adalah Dino. Dino dikuatkan pada keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu saling menghormati. Karakter Dino dikuatkan setelah dia diberikan tanggung jawab memperbaiki kesalahannya. 2. Yang mengaitkan ke keyakinan yang lebih tinggi adalah Ibu Suti. Ibu Suti mengaitkan keyakinan Dino pada keyakinan yang lebih tinggi, yaitu bertanggung jawab. 3. Yang dipuaskan adalah Dino dan Anto. Dino puas karena diperlakukan dengan nyaman, tidak dipojokkan. Keyakinannya dikuatkan dan memperoleh pengalaman belajar menjahit. Anto puas karena kebutuhannya terpenuhi. Hal ini terlihat dari kedua anak tersebut pada jam pulang sekolah sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.